Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat menyerap materi dari saya dengan baik. Hari ini kita belajar di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah manajemen keuangan lanjutan atau manajemen keuangan 2. Materinya masih sama dengan pertemuan kemarin, yaitu mengenai struktur modal. Jadi kita akan lanjutkan bagaimana cara menganalisa struktur modal, kemudian kita akan pelajari beberapa kasus atau pemilihan struktur modal berdasarkan beberapa alternatif. Jadi langsung saja saya akan tampilkan slide dari saya. Mohon disimak dengan baik. Nanti kita buka sesi perkuliahan untuk diskusi jika ada yang kurang dimengerti saja. Jadi materi akan saya jelaskan melalui video ini. Nanti untuk pertanyaan bisa disampaikan saat diskusi, sekalian nanti saya akan lakukan presensi ya di sana. Oke. Nah, materi kemarin kita belajar sampai dengan keadaan indifference point atau pada tingkat EBIT tertentu yang menghasilkan EPS yang sama dari dua alternatif. Itu disebut sebagai ketidakacuhan atau titik kesamaan atau indifference point. Kita kemarin belajar sampai sini ya. Jadi indifference point itu adalah keadaan di mana pada satu tingkat EBIT atau earning before interest and tax itu menghasilkan nilai EPS yang sama walaupun dengan alternatif yang berbeda. Oke. Jadi dari soal yang kemarin, dari soal yang diketahui, ini di alternatif sumber pembiayaan dengan data sebagai berikut. Ya, kemarin sudah sempat saya bahas juga dengan rumusnya. Kemudian yang saya akan lanjutkan adalah dengan contoh soal lainnya atau alternatif tambahan modal dengan utang atau saham biasa pada EBIT yang berbeda. Jadi nanti kita lihat nih, katanya indifference itu adalah keadaan di mana dengan suatu total EBIT dengan dua alternatif akan menghasilkan EPS yang sama. Nah, ini kita akan lihat skemanya dengan dua alternatif. Yang pertama adalah dengan tambahan modal 1 juta dengan utang atau menggunakan leverage sebesar 16,7%. Jadi dengan jumlah modal senilai 6 juta rupiah, itu adalah 1 jutanya diperoleh dari hutang dan 5 jutanya adalah saham biasa. Untuk alternatif kedua, itu adalah dia tidak menggunakan hutang sama sekali atau 0%. Jadi hutangnya adalah 0, saham biasanya adalah 6 juta. Oke, 1 juta dari mana Bu? Dari 16,7%. Jadi 16,7% dikalikan saja ke 6 juta rupiah, itu hasilnya adalah 1 juta ya, coba kita hitung. Oke, 6 juta dikali dengan 16,7%. Oke, 1.002.000 hasilnya, tapi kita bulatkan menjadi 1 juta rupiah. Oke, ini ada dua alternatif nih, katanya EBIT yang pertama adalah nilainya 400.000. Kita lihat lagi di sini di dalam soal. Untuk alternatif EBIT-nya, kalian bisa pakai yang diketahui di dalam soal. Ini diketahui bahwa nilai EBIT untuk perkiraan alternatif pertama dan kedua, untuk skema 1, itu adalah nilainya 400.000. Kemudian untuk ketika EBIT 400.000 rupiah, maka nilai penjualan berapa? Nah, nilai penjualan ini adalah rumusnya BT, biaya tetap ditambah EBIT dibagi dengan kontribusi margin ratio. KMR. BT-nya berapa? Biaya tetapnya. Ini di sini diketahui nilainya adalah 3 juta. Ya, 3 juta rupiah. Terus KMR-nya berapa? 40%. Dan yang membedakan adalah skema pertama kita menggunakan EBIT senilai 400.000 rupiah. Jadi 400.000 ditambah 3 juta dibagi dengan 40%. Hasilnya adalah 8.500.000. Kemudian kita taruh di sini dengan penjualan yang sama baik alternatif 1 dan alternatif 2. Hasilnya adalah biaya variabelnya 5.100.000, kontribusi marginnya adalah 3,4. Dari mana nilai ini? Di sini juga pun diketahui bahwa kontribusi margin itu di dalam soal adalah nilainya 40%. Ya, kemudian biaya variabel adalah 60%.
Oke, kita lanjut lagi. Kemudian biaya tetap juga sudah diketahui 3 juta, kemudian tingkat EBIT-nya pun diketahui, baik alternatif 1 dan alternatif 2 memiliki tingkat EBIT atau nilai EBIT itu sebesar Rp400.000. Yang membedakan apa? Saat dia melakukan modal itu dengan 16,67%-nya adalah pinjaman senilai Rp1 juta, artinya akan ada bunga di situ. Bunganya berapa? Bunganya 10%, ini pun sudah diketahui di dalam soal. Jadi 10% dari 1 juta nilainya adalah Rp100.000. Kemudian, saya sudah record belum ini? Oke, sebentar. Oke, saya lanjut ya. Kemudian tadi bunganya ini adalah 100.000, ini karena tidak meminjam full dengan sahamnya, berarti ini adalah 0. Laba sebelum pajak berapa? Laba sebelum pajak adalah nilainya 300.000, yang ini adalah 400.000. Dari mana? Dari earning before interest and tax dikurang dengan bunga. Ya, hasilnya adalah laba sebelum pajak atau earning before tax EBT itu adalah 300.000 dan yang alternatif kedua adalah 400.000. Kemudian kita kurangin lagi pajaknya, 20% adalah yang ini 60.000, 300 dikali 20%, 400 dikali 20% hasilnya adalah 80.000. Kemudian kita dapat laba bersihnya adalah earning after tax-nya senilai untuk alternatif pertama 240.000, alternatif kedua adalah 320.000. Kemudian kita cari nih IPS-nya, IPS-nya adalah 48. Untuk alternatif pertama, kemudian alternatif kedua ketika tidak meminjam itu adalah 53,3. Artinya ternyata IPS yang dihasilkan lebih besar saat kita tidak menggunakan pinjaman. Saat kita modalnya seluruhnya adalah berasal dari saham biasa. Nah, lebih besar. Kemudian tadi ada indifference. Indifference katanya pada suatu tingkat EBIT kita akan dapat IPS yang sama. Tadi sudah dihitung di sini, katanya ketika nilai EBIT nilainya adalah Rp600.000. Oke. Ya, nilainya adalah Rp600.000. Sekarang kita cari juga dengan nilai EBIT 600.000, apakah benar nilai IPS-nya akan sama? Ini kita coba di skema yang kedua. Sekarang kita cari ketika nilai EBIT sama dengan 600.000. Sama caranya, penjualan sama dengan BT, biaya tetap ditambah EBIT dibagi dengan KMR. BT-nya berapa? BT-nya tetap 3 juta, pakai data yang sama. EBIT-nya yang berbeda, EBIT-nya adalah 600.000, kemudian KMR-nya, kontribusi margin ratio-nya adalah 40%. Sama juga seperti tadi. Hasilnya adalah penjualannya 9 juta untuk alternatif pertama dan 9 juta untuk alternatif kedua. Kemudian yang selebihnya sama, biaya variabel, kontribusi margin, biaya tetap, EBIT-nya sama dengan skema ini ya, skema 2 600.000. Kemudian kita hitung bunganya dari mana? Bunganya ketika melakukan pinjaman tadi kan 10%, itu adalah 100.000, yang ini enggak ada pinjamannya. Kemudian seterusnya sampai dapat AAT-nya adalah 400.000 dan 480.000. Sekarang kita hitung IPS-nya. IPS-nya itu adalah earning dibagi dengan saham yang beredar. Saham yang beredar itu totalnya adalah, kita lihat di sini, 5.000 lembar untuk alternatif pertama dan 6.000 lembar untuk alternatif kedua. Berarti 400.000 dibagi 5.000 lembar, 480.000 dibagi 6.000 lembar. Hasilnya adalah IPS-nya sama ya, sama-sama 80 rupiah per lembar saham. Earning-nya adalah Rp80 per lembar saham. Artinya benar, terbukti bahwa saat EBIT nilainya 600.000, maka IPS-nya akan sama. Oke, untuk skema kedua. Kemudian kita buat lagi, diminta untuk bikin skema ketiga. Sama. Skema ketiga adalah EBIT-nya sama dengan 800.000, ini sudah ditentukan juga. Sama, yang berubah yang mana? Yang berubah adalah di tempat penjualan. Rumusnya sama ya. Ini juga pun sama. Ini akan berbeda hasil IPS-nya. Yang satu adalah 112 pada alternatif pertama, alternatif kedua adalah 106,66. Oke, sampai sini seharusnya sudah jelas, tapi jika ada yang ditanyakan, nanti kita diskusi di kelas ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Tadi adalah tambahan modal melalui apa? Tadi melalui hutang, kemudian pakai modal sendiri gitu ya. Sekarang kita mau tahu ketika tambahan modal melalui saham preference atau saham istimewa, atau dibandingkan dengan ketika kita menambah modalnya melalui saham biasa. Sekarang apabila tambahan modal sebesar Rp1.000.000 dipenuhi dengan alternatif menerbitkan 1.000 lembar saham preference dengan hak istimewa berupa dividen sebesar 10% atau 100.000 atau 100 per lembar. Artinya gini, saat kita menerbitkan sebuah saham preference atau hak istimewa berupa dividen, itu akan ada profit atau margin yang kita share, kita bagi kepada pemegang saham tersebut. Itu nilainya berapa? Dalam soal diketahui bahwa dividen atau hak istimewanya sebesar 10% atau senilai 100.000 atau juga senilai Rp100 per lembar. Atau dengan menerbitkan 1.000 lembar saham biasa sehingga jumlah saham beredar sebanyak 6.000 lembar. Tadi 5.000 lembar jadi 6.000 lembar ya. Kemudian dividen saham preferen diperhitungkan dari IET. Untuk mengetahui laba sebelum pajak diperlukan perhitungan untuk menutupi dividen saham preference harus dilakukan penyesuaian sebagai berikut. Jadi rumusnya penyesuaiannya adalah ini, dengan T sama dengan pajak sama dengan 20%. Ini adalah formulasinya untuk menghitung dividen saham preference sebelum pajak. Untuk menghitung di div PSBT, saham dividen saham preference sebelum pajak, before tax. Ini adalah formulasinya, formulasi EBIT yang menghasilkan EPS yang sama seperti tadi, cuma beda rumus. Kalau ini adalah rumus untuk saham preference, di mana ketika kita menggunakan penambahan modal, di mana saat berapakah nilai EBIT sehingga nilai EPS-nya sama. Indifference gitu, berapakah dengan nilai EBIT yang sama akan menghasilkan dengan suatu nilai EBIT tertentu akan menghasilkan EPS yang sama. Kalau tadi adalah skemanya ketika dia satu nggak minjem, kemudian yang kedua adalah ketika melalui hutang. Kalau sekarang ketika menjual saham preference, gitu, menerbitkan saham istimewa. Rumusnya adalah sebagai berikut untuk menentukan EBIT-nya. Kapan sih EBIT-nya sehingga EPS-nya sama? Nah, ini rumusnya. Ini adalah hal yang diketahui. N3 ini jumlah saham biasa, alternatif 3 dengan menerbitkan saham 5.000. Tadi kalau preference menerbitkan saham biasa 6.000 gara-gara ada preference ya. Alternatif keduanya adalah 6.000 lembar saham biasa. Hal-hal ini adalah yang diketahui. Kemudian dividen saham preference sebelum pajak sebesar 125.000 atau 100.000 dibagi dengan 0,8. Tadi 100.000 adalah ini, ya. Tadi nilainya 10% atau 100.000, 0,8 apa? Itu adalah 1 min T. Dia mau hitung dividen saham preference sebelum pajak. Rumusnya adalah dividen saham preference dibagi 1 min T atau 100.000 dibagi dengan 0,8. Ya, hasilnya adalah 125.000. Oke, sudah diketahui, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya mana? Rumusnya ini. Pakai saja rumus yang ini. Jadi, kalau di sini kan panjang nih rumusnya nih. Ya. Kemudian sudah disederhanakan rumusnya menjadi seperti ini. Ini adalah EBIT dikurang dividen saham preference sebelum pajak, gitu. Kemudian dikali dengan 1 min T, kemudian dibagi lembar saham, ya 5.000 lembar saham, itu adalah N3, ini adalah N2. Ini rumusnya. Ya, sudah, kemudian dapatlah EBIT-nya 750.000, artinya dinilai 750.000 dan dinilai penjualan 9.375.000 pada skema alternatif 3 atau menggunakan saham preference, itu penambahan modal dengan menggunakan saham preference, ini akan sama nilai EPS-nya ketika EBIT-nya nilainya adalah 750.000 dengan nilai penjualan sebesar 9.375. Oke, kita coba lihat. Sini alternatif ketiga ya. Alternatif ketiga adalah dia menggunakan
sama-sama 6 juta modalnya yang diperlukan ya. Kalau tadi adalah 1 jutanya itu adalah pinjaman, hutang, tadi bunganya 10%. Kemudian kalau ini adalah saham preference. Oke, ini adalah alternatif ketiga, ini alternatif keduanya. Kemudian saham preference nilainya berapa tadi? 1 juta. Kemudian saham biasa 5 juta, jumlah modalnya 6 juta. Alternatif kedua tidak ada, saham preference-nya semua menggunakan saham biasa. Nilai modalnya adalah 6 juta. Ya, saham peredarnya pun sama, 5.000 lembar. Di sini juga sama ya. Nih. Jadi sesungguhnya perusahaan ini nih yang kita lagi hitung butuh modalnya 6 juta, tapi dia mau cari dari mana? Dari hutang kah? Atau tanpa hutang? Atau tadi dari penjualan saham preference atau tanpa penjualan saham preference? Sekarang kita pakai skenario EBIT yang pertama adalah Rp600.000. Ini pun nanti diketahui ya. Jadi saya akan bilang skenario pertama pakai EBIT 600.000, berapakah nilai EPS-nya? Nah, kalian hitung dengan menggunakan tabel seperti ini. Penjualan sama masih seperti ini, masih dengan caranya BT biar tetap tambah EBIT sebagai KMR. Dapatnya 9 juta, 9 juta. Ininya pun sama, kontribusi marginnya 40%, ya dapat 3.600.000, yang ini 5.400.000. Dari mana 40%? Tadi dalam soal diketahui KMR-nya adalah 40% dikalikan dengan penjualan. Oke, di situ clear. Kemudian kita lihat langsung, ini selebihnya sama ya. Nah, yang membedakan apa? Ini, dividen saham preference. Kalau tadi adalah bunga, kalau sekarang adalah dividen saham preference. Artinya dengan kita meminjam atau menjual saham preference, kita harus membagi share. Tadi share-nya berapa? Share-nya adalah Rp100.000. Dari mana Rp100.000? Ini juga diketahui di dalam soal. Ya, sebenarnya nilai dividen dengan nilai pinjaman tadi kan kalau pinjamannya pakai leverage kita 16,67% ya. Kalau pakai dividen bunganya atau yang harus kita bayar adalah 10%. Artinya lebih murah tuh pakai dividen. Oke, berarti nilai IPS-nya berapa? Ya ini laba bersih dibagi dengan saham beredar, ini dibagi dengan saham beredar. Nilainya adalah IPS-nya 76 dan 80. Artinya dengan EBIT Rp600.000, ya, nilai IPS tidak sama. Jadi kapan nilai IPS sama itu adalah ketika EBIT-nya nilainya 750.000. Oke, kita coba cari di 750.000. EBIT 750.000. Semua caranya sama. Oke, di sini adalah terbukti bahwa ternyata IPS-nya sama ketika skenario EBIT adalah senilai 750.000. Clear ya, sama perhitungannya. Kemudian skenario ketiga adalah dengan nilai EBIT 800.000, perhitungannya adalah IPS alternatif 1 adalah 108, IPS alternatif kedua adalah 106,67. Oke, kemudian tambahan melalui hutang satu atau saham preference. Nah, ini adalah ketika skenario 1 dibandingkan skenario 3. Ya, kita mau cari skenario 1 atau bukan dibandingkan berarti. Tambahan modal melalui hutang atau saham preference. Ini adalah rumusnya. 100.000 ini udah 125.000, kemudian ini adalah rumus apa ya, yang untuk menghitung dividen preference sebelum pajak. Ini adalah persamaannya tambahan modal melalui utang atau saham preference. Jadi EBIT yang menghasilkan IPS yang sama saat keadaannya seperti ini, ya alternatif 1 dan alternatif 3, itu adalah rumusnya seperti ini. Nih, rumusnya. Persamaannya seperti ini. Jadi kita nggak bikin tabel nih. Kan kalau tadi kan alternatif 1 dan 2, kemudian alternatif 2 dan 3. Ya, alternatif 1 apa tadi? 1 itu katanya pakai hutang, pakai leverage 16,67%, terus tanpa hutang sama sekali. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketika menggunakan saham preference yang kita harus bagikan dividen senilai 10%. Sekarang yang ketiga adalah ketika tambahan modal melalui utang atau saham preference. Artinya kita nggak bikin tabel, kita membandingkan persamaan seperti berikut. Jadi nilai EBIT saat menghasilkan IPS yang sama adalah rumusnya sebagai berikut. Ikutin aja. Ya, di PSBT-nya udah ketahuan 125.000. Kemudian I1 ini adalah dividennya yang dibagikan itu 100.000.
Kemudian ini 1 min T, T-nya adalah tadi 20%, kemudian dibagi 5.000 lembar. Nah, N1 dan N3. N1-nya 5.000 lembar ya tadi ya. Clear ya, N3-nya adalah 5.000 lembar. Oke, kita coba lihat lagi, periksa lagi apakah N3-nya 5.000 lembar. Nih, N3-nya 5.000 lembar ya. N1-nya itu tadi adalah alternatif 3 menerbitkan saham biasa. N1-nya kita lihat juga di sini. N1-nya. Nah, nih N1-nya adalah 5.000 lembar ya. Kalau bisa lihat di sini juga ada nih harusnya. Nih, N1 adalah jumlah lembar saham 1. Berarti adalah yang dibagi jumlah lembar saham pertama adalah 5.000 lembar. Oke ya, jadi N1 dan N3 sama-sama 5.000 lembar. Oke. Kemudian tadi kita soal mana? Nih ya, pakai alternatif 1 atau alternatif 3. Kemudian masukkan saja ke dalam rumus, sudah ada rumusnya, diikuti saja, hasilnya adalah 0 EBIT sama dengan 100 minus 100 juta. Ini artinya nggak bisa dibandingin ya kalau kita nggak ada EBIT-nya nih. Nggak ada nilai EBIT ketika gimana ya? Nggak ada nilai EBIT yang bisa menyamakan EPS ketika skemanya penambahan utang melalui utang atau saham preference. Jadi nggak ada nilai EBIT ketika kondisi di mana IPS akan sama, gitu. Nggak ada nilai EBIT yang menjadikan nilai IPS akan sama pada skema melalui tambahan modal melalui utang atau saham preference. Oke, berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa penetapan EBIT yang menghasilkan IPS yang sama dari alternatif penambahan modal dengan utang atau saham preference tidak dapat dilakukan. Ya. Tidak dapat dilakukan karena memilih utang atau saham preference tetapi jumlah saham biasa yang beredar adalah sama. Tadi ketika kita pakai saham preference, saham beredarnya 55.000. Ketika kita pakai utang, saham beredarnya 5.000 di alternatif pertama. Jadi sama. Ya, sehingga secara matematis dalam persamaan tersebut penyebut yang sama jumlah saham beredar akan menghasilkan 0 EBIT dan keadaan ini tidak dapat dilanjutkan. Oke. Kemudian kita lanjut di analisis rasio leverage. Rasio solvabilitas atau leverage dapat digunakan untuk mengukur dua hal. Yang pertama adalah proporsi utang dalam struktur modal dan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Hasil analisis rasio leverage dapat dipandang sebagai peringatan dini kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Rasio leverage menyiratkan bahwa perusahaan sebenarnya telah memiliki suatu target struktur modal atau proporsi utang yang diyakini paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Misalnya perusahaan menetapkan kebijakan pendanaan jangka panjang sebesar 40% hutang dan 60% adalah ekuitas. Ini adalah penentuan dari perusahaan. Ya, ini boleh ya, boleh dibaca. Kemudian kita langsung ke contoh soal untuk menentukan leverage operasi atau operating leverage, hutang operasional. Leverage bersumber dari penggunaan biaya tetap atau fixed cost, baik biaya tetap dari aktivitas operasi maupun biaya tetap dari aktivitas keuangan. Leverage yang bersumber dari aktivitas operasi disebut dengan leverage operasi atau operating leverage. Jadi hutang yang timbul karena kegiatan operasional perusahaan itu adalah disebut dengan hutang operasi atau operating leverage. Rumusnya gimana? Ukuran leverage operasi disebut dengan degree of operating leverage atau DOL. Ini adalah rumusnya. Jadi untuk mengukur derajat hutang di dalam utang operasi, rumusnya adalah seperti ini. Persentase EBIT dibagi dengan persentase perubahan penjualan sama dengan kontribusi margin dibagi dengan EBIT. Ini adalah persamaan untuk DOL. Artinya kalian bisa gunakan rumus yang ini atau pakai rumus yang ini. Sama aja. Ya. Kemudian ini adalah untuk leverage keuangan atau hutang yang timbul karena adanya pembiayaan seperti bank, tadi ya bunga dan lain-lain. Oke, ini adalah rumusnya.
Dan kita langsung, ini ada juga leverage total atau kombinasi. Leverage total adalah gabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan yang diukur melalui perkalian antara OL dan FL yang disebut dengan degree of total dibagi dengan combined leverage. DTL dibagi dengan DCL. Rumusnya apa? Rumusnya seperti ini. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini diketahui bahwa, jadi untuk menghitung DOL, DFL, dan DTL, data-data ini harus diketahui ya. Oke, di sini sekarang penjualannya ada, biaya variabel ada, biaya tetap ada, beban bunga, pajak, dan jumlah saham biasa yang beredar. Oke, kita masukkan ke dalam rumus, ini juga penyelesaiannya. Katanya penjualan 600 juta, oke, penjualan 600 juta. Kemudian biaya variabel 120 juta, margin kontribusi, dan lain-lain, yaitu ini dibagi 100.000 lembar. 100.000 lembarnya dari mana? Ini juga sudah diketahui. Ya, nih. Ikutin aja step by step-nya di dalam penyelesaian ini. Jadi diketahui DOL-nya ini sesuai rumus, ini 3 kali, kemudian DTL-nya adalah katanya DOL dikali DFL. Jadi kita cari dulu DOL-nya berapa, DFL-nya berapa, kemudian kita gunakan untuk mencari DTL. Degree total leverage, tingkat derajat utang, total utang. Ya. Oke, sampai sini nanti kalau bingung boleh ditanya. Tapi seharusnya sudah jelas ya dari rumus, kalian ikutin aja ini step-stepnya. Tidak ada yang perlu dijelaskan kembali. Jadi nanti kalau nggak hafal boleh lihat ini urutan-urutannya. Oke. Kemudian ini ada contoh kedua, ini ada perusahaan Moga Jaya memiliki struktur modal sebagai berikut. Obligasi 8%, ini agak sedikit tricky ya, maksudnya kalian harus benar-benar menjeli dalam melihat soal. Jadi dia pengen tahu gitu ya berapa sih sumber dana mana yang harusnya dipilih antara obligasi, saham preferen, saham biasa, atau pinjam ke bank. Nih. Jika EBIT tahun depan diperkirakan 8 juta rupiah dan tingkat pajak 40%, sumber dana manakah yang sebaiknya dipilih? Nah, ini kita hitung. Ini saya sudah notes gitu biar kalian gak bingung ini dari mana. Sebenarnya rumusnya ada di atas. Tadi sebelumnya ada di slide ke berapa ya tadi ya? Nih. Nih, kalau saham preference seperti ini, kemudian ngitung utang gimana, kemudian ngitung ketika menggunakan saham biasa gimana, ini sebenarnya rumusnya ada di sini. Tapi saya sederhanakan rumusnya, kalian boleh pakai yang ini. Yang ada di sini aja untuk ketika soalnya adalah pemilihan antara lebih baik mana nih, pakai sumber dana pinjaman ke bank, saham preference atau bagaimana, atau obligasi. Nah, pakai saja rumusnya ini. Ini semua sudah diketahui. Caranya gimana? Ini I1 adalah obligasi, udah saya tandain juga. Kalian bisa lihat ya persentasenya dari mana. Ini ada semua di sini. Semua di soal. Ini pinjam ke bank, kemudian 8 juta lembar, ini sudah juga, ini adalah rumusnya. Saat melalui IPS obligasi, rumusnya adalah EBIT dikurang I1, dikurang I2, dikali dengan 1 min T, dikurang DP1 di bagian 2. Begitupun halnya yang ini, begitupun halnya untuk saham biasa. Sudah dapat, kita sudah tahu nih IPS masing-masing skema. Dalam skema obligasi ternyata IPS-nya adalah 216. Kemudian IPS saham preference 52, 250, dan IPS saham biasa adalah 182. Berarti yang paling baik adalah ketika kita melakukan pinjaman dari obligasi, karena nilai IPS-nya adalah tinggi, lebih tinggi dari kedua skema ini. Jadi kita pilih adalah sumber pendanaan atau pinjaman modal dari obligasi atau penerbitan surat berharga pemerintah. Ya, oke, kita dapat. Kemudian ini dipilihnya obligasi karena IPS yang terbesar ya. Kemudian ini adalah selanjutnya adalah kita belajar mengenai analisis arus kas. Saat resesi ekonomi terjadi, perusahaan akan mengalami turunnya pendapatan dari penjualan dan naiknya harga bahan baku serta berbagai beban operasional. Tingginya tingkat bunga di masa resesi akan meningkatkan biaya modal yang pada akhirnya akan memperberat struktur modal perusahaan. Artinya tingkat bunga di sini di masa resesi akan memperberat biaya modalnya ya, karena kan kita pakai hutang, jadi biaya modalnya akan lebih besar.
Untuk mengantisipasi kesulitan keuangan, perusahaan perlu menyiapkan arus kas yang memadai, khususnya arus kas untuk membayar pokok pinjaman berikut bunganya. Informasi dari anggaran kas dapat digunakan manajer keuangan untuk menghitung kecukupan arus kas yang diperlukan perusahaan untuk menghadapi resesi ekonomi. Oke. Ini adalah saldo kas untuk menghadapi resesi. Rumusnya seperti ini. Ini juga sudah jelas keterangannya. Kita langsung ke sini. Ini mudah ya kalau yang ini. Ini semua diketahui ceritanya. Ini ada perusahaan Sanur Malino dengan data sebagai berikut. Data saldo awalnya, penerimaan kasnya, pengeluaran kasnya, pokok bunga dan hutang. Kemudian perusahaan mana yang berpeluang untuk mengalami resesi? Kalian hitung CBR-nya. CBR-nya rumusnya masukin ke sini. Oke, dapat ternyata Sanur itu akan memiliki kesulitan keuangan saat resesi karena saldo kasnya negatif. Ya, jadi ternyata Malino ini lebih kuat. Kenapa? Karena ternyata dia punya saldo awalnya memang lebih kecil, penerimaan kasnya pun lebih kecil, tapi dia ternyata menggunakan hutangnya tidak banyak. Ini banyak sekali 5 juta rupiah. Jadi dia akan minus setelah dihitung melalui rumus cash saat resesi. Oke, ini tinggal diikutin aja rumusnya. Kemudian ini adalah soal latihan, bisa dibaca karena ini nyambung dari pertanyaan sebelumnya. Bagaimanakah hubungan antara struktur modal dengan biaya modal, kemudian betanya saham, ini resikonya berapa, ini ada rumus-rumusnya ya. Ini juga sudah dijawab bagaimana caranya. Kemudian ini juga sudah nih rumus-rumusnya DTAR, ini sudah dibahas kemarin ya. Kemudian DER, ini juga sudah dibahas, ditulis lagi rumusnya di sini. Ini penyelesaiannya sudah dikasih tahu. Oke. Kemudian soal kedua pun seperti itu PTMK, ini ada apa namanya, disuruh cari DTAR-nya, kemudian ini formulasi beta saham gitu pada saat posisi unleveraged atau tidak berhutang. Ini tambahan resiko dengan hutangnya berapa, ini ada rumusnya juga ya nih. Tinggal diikutin saja, ada soalnya, ada jawabannya. Oke, ini juga sama soal latihan, ini pun sudah dijawab sama saya di sini. Ya, diikutin saja. Ini juga sudah ada nilai pasar sahamnya. Ini ada rumusnya, tinggal dibaca. Tidak ada yang salah dari sini seharusnya. Atau kalau mau cek nanti ternyata, oh Bu, ternyata ini pembagiannya nggak segini Bu. Itu boleh disampaikan ke saya. Oke. Nah, kalau yang ini udah jelas. Kemudian ini adalah dia cari PTMK sekarang pada posisi leverage sehingga resiko sistematis yang dihadapi pada posisi leverage atau BL. Ini ada ya beta leverage, kemarin kita sudah belajar. Untuk mengetahui berapa tambahan resiko dengan hutang, maka harus dicari beta saham pada posisi tidak ada hutang atau unleverage atau BU. Ini juga sudah kita bahas di hari kemarin, di minggu kemarin. Jadi kalian boleh buka lagi slide-nya ke atas, lihat rumusnya. Ini walaupun dikasih tahu nih, rumusnya seperti ini. Ya, untuk mengukur beta leverage, beta unleverage rumusnya seperti ini. Tinggal masukin aja rumusnya 1,5 dibagi 1 plus 1 dikurang 0,16 dikali 0,67. Ini 0,67 dapat dari sini ya. 1,5 kita lihat dari soalnya di sini. Nih. Jadi soalnya ada 2 soal latihannya. Ini soal latihan pertama, ini jawabannya untuk soal latihan pertama. Kemudian soal latihan kedua, ini jawabannya adalah di sini. Nih, ini nomor 2. Ya. Jadi data-data dan rumusnya pun sudah disediakan. Ya, tambahan leverage dan utang berarti BL dikurang dengan BU. Ya, berarti resikonya berapa sih tambahannya kalau pakai utang, rumusnya adalah BL dikurang BU. Oke, nih sudah jelas juga, bisa dibaca lagi, ke atas bisa, di bawah sini juga sudah saya jelaskan. Ya, ini pun seperti itu. Dibaca, ini semua harus dibaca, dipahami,
mungkin tidak bisa dihafalkan, tetapi ini bisa dipahami dengan baik sehingga kalian mengerti apa sebenarnya cara mengerjakannya bagaimana. Ya, kalau mengenai susunannya, gimana Bu penjualan nih kurang biaya, saya nggak hafal atau apa. Nah kalian boleh tulis, jadi biar lebih mengerti gitu ya, bisa tulis ulang, dihitung ulang caranya gimana, atau benar nggak yang saya paparkan gitu. Nah itu kalian bisa hitung kembali sehingga kalian mengerti jalannya saja. Untuk rumus dan lain-lain seperti biasa saya membebaskan kalian untuk melihat dari sumber manapun termasuk dari PPT yang saya berikan. Oke, dari saya cukup sekian untuk materi hari ini, lanjutan dari struktur modal. Terima kasih, nanti kita ketemu di diskusi. Ini nanti saya lihat waktunya berapa lama videonya, saya akan buka sesi diskusi dan juga dan juga absensi, itu nanti saya barengan, saya akan info lagi kapan saya akan buka sesi tersebut. Dari saya terima kasih sekali lagi, semoga bisa disimak dengan baik. Kalau lupa diputar lagi aja videonya atau bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.